Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program MyWay, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu pikiran yang benar. Seringkali kita berpikir ya, sebagai manusia kita seringkali berpikir mengapa ada manusia-manusia yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, melakukan kejahatan, melakukan pencurian, melakukan perampokan, bahkan tawuran. Sering kita dengar di mana-mana ada banyak kejadian yang seperti itu. Lalu kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin manusia kok bisa ya melakukan hal-hal yang seperti itu? Jawabannya sudah jelas, bahwa tindakan yang salah itu timbul dari pikiran yang salah. Tindakan yang jahat pasti timbul dari pikiran yang jahat. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu harus selalu memiliki pikiran yang benar. Artinya kita harus, pikiran kita ini harus selalu didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi saat kita mulai berpikir yang salah, saat kita mulai berpikir yang jahat, kita mulai membandingkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Apakah yang kita pikirkan ini baik atau benar? Atau malah pikiran kita ini ada pikiran yang jahat. Contoh pikiran yang jahat seperti apa sih? Contoh yang paling mudah ya untuk pikiran yang jahat adalah kita tidak suka melihat orang lain berhasil. Nah, itu satu pikiran yang muncul juga dari dalam hati, yang disebut dengan iri hati. Nah, nanti kita akan baca dan lihat ayat-ayatnya. Pertama kita akan baca dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Jadi Rasul Paulus jelas meminta kepada setiap jemaat Tuhan untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mengapa pikiran ini harus dilawan dan ditaklukkan kepada Kristus? Karena jelas, pikiran inilah yang menjadi pusat serangan dari iblis. Iblis selalu mengintimidasi manusia, memberi atau menawarkan atau mengiming-imingi manusia dengan segala kenikmatan, kesenangan duniawi lewat pikiran. Pikiran ini yang harus kita jaga. Lalu pikiran ini mendapat input dari mana? Tentu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi kita benar-benar harus menjaga pikiran kita ini dengan benar. Jangan sampai pikiran kita ini malah menjadi pikiran kita sendiri. Nah, ada orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, itu adalah orang yang egois. Orang yang egois adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga dia hidup tidak berfokus kepada Tuhan, tapi hidup fokus kepada dirinya sendiri. Dan iblis pasti akan suka menjumpai orang-orang yang seperti ini. Malah dia makin menawarkan hal-hal yang membuat tubuh jasmani, kedagingan ini semakin nikmat rasanya. Dan ini yang membuat semakin jauh dari Tuhan. Saat kita semakin jauh dari Tuhan, maka kita semakin tidak percaya kepada Tuhan. Dan saat kita semakin tidak percaya kepada Tuhan, maka sebetulnya ujungnya adalah menuju kebinasaan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah." Karena pikiran kita ini bisa muncul atau timbul pikiran macam-macam karena melihat orang lain. Ya, ada berapa banyak pikiran yang sebetulnya kita mungkin berpikir benar ya, berpikir baik. Tapi kita melihat ada orang-orang lain, misalnya nih, kita melihat orang Kristen yang bekerja dalam sebuah perusahaan, tapi dia melakukan tindakan korupsi. Lalu pertama kita akan berpikir, nggak benar itu orang. Masa orang Kristen korupsi? Nah, tetapi di satu sisi orang Kristen yang kita lihat melakukan korupsi,
itu adalah orang yang sangat baik sekali. Nah, tentu mulailah timbul pertentangan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, pikiran kita ini jangan mau diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis. Kita harus memiliki dasar pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang mantap. Pikiran yang benar itu pasti timbul dari hati yang benar. Dan pikiran yang salah jelas muncul dari hati yang tidak benar atau jahat. Jadi hati dan pikirannya sangat berkaitan erat. Untuk menjaga pikiran kita tetap benar, maka kita harus mengawalinya dengan menjaga hati ini dengan baik, dengan benar sesuai firman Tuhan. Seperti yang kita baca dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan baik, jaga hati dengan benar. Bagaimana kita bisa menjaga hati dengan benar? Tentunya kita harus terus bertobat, minta ampun, minta kuasa Roh Kudus untuk membersihkan hati kita, pikiran kita dari segala sampah, dari segala kotoran, dari segala filsafat dunia, dari segala tahayul-tahayul ataupun pemikiran-pemikiran negatif lainnya. Minta Roh Kudus untuk membersihkan hati kita, pikiran kita, dan digantikan dengan semua yang benar. Hati kita dipenuhi oleh kebaikan, kebajikan, kemurahan Allah. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hidup kita itu harus selalu dekat dengan Tuhan, supaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia diberikan di dalam kehidupan kita, memenuhi hati kita, sehingga hati kita pun dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Maka pikiran kita pun akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus, supaya yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang baik, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, itu saja yang kita pikirkan. Dan sekali lagi, semua itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pikiran yang benar dimulai dari hati yang benar. Hati yang benar adalah hati yang dibersihkan oleh Roh Kudus. Mari kita senantiasa setiap hari minta damai sejahtera Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memenuhi hati dan pikiran kita, supaya hidup kita pun menjadi hidup yang dipenuhi dengan kebenaran. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati setiap kehidupan anak-anaknya yang berjalan di dalam kebenaran. Seperti firman yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara tidak salah memilih Yesus. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus di dalam jalan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin.